Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar firman Tuhan di pasal 21 di kitab 1 Tawarikh. Dari judulnya Anda mungkin pernah ingat cerita atau kisah ini. Judulnya adalah Pendaftaran dan Hukuman. Daud melakukan sensus, yaitu menghitung jumlah penduduknya, menghitung jumlah pasukannya. Dan saudara-saudara, Daud tidak pernah menyangka bahwa dari kesalahannya itu akibatnya sangat fatal. Mari kita pelajari akan hal ini. Ayat ini diawali dengan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ada kalanya Tuhan izinkan godaan itu datang, dan pada waktu itu iblis menggoda Daud, membujuk Daud untuk apa? Untuk menghitung kekuatannya, menghitung rakyatnya, menghitung pasukannya. Maka ayat yang kedua, berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Perhatikan sekarang ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesal oleh karena hal itu? Ingat, iblis membujuk, iblis menggoda, iblis mencoba membuat Daud jatuh dalam dosa. Sesungguhnya Tuhan izinkan iblis mencobai menggoda dia, tetapi Tuhan yang sama juga memakai orang-orang untuk menghalang-halangi hal itu terjadi. Tuhan pakai Yoab, Tuhan pakai pemuka rakyat untuk mencegah Daud melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Tapi toh akhirnya Yoab pun terpaksa melakukan karena Daud bersikeras memberikan perintah itu kepada Yoab. Saudara-saudara, ini merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Daud. Kenapa bisa demikian? Pada waktu itu, di zaman itu ada pandangan bahwa seseorang boleh menghitung kalau itu menjadi haknya. Jadi ketika Daud menghitung rakyatnya, seolah-olah itu adalah miliknya Daud. Padahal kita tahu bahwa Daud bisa di titik itu memiliki kekuatan pasukan, memiliki jumlah rakyat yang banyak. Itu karena Tuhan. Kenapa jumlah rakyat menjadi penting? Karena jumlah rakyat itu bisa menjadi indikator peperangan-peperangan yang dilakukan Daud itu menang atau kalah. Kalau jumlah rakyatnya sedikit, artinya bahwa banyak yang mati di medan perang. Kalau jumlah rakyatnya banyak, berarti peperangan-peperangan Daud itu membawa banyak kemenangan. Jadi dengan menghitung jumlah rakyat, itu seolah-olah Daud hendak mengklaim bahwa dia adalah raja yang sangat berhasil dalam peperangan, raja yang selalu menang kemanapun dia perang. Dan memang faktanya demikian, bahwa Daud selalu menang ketika diutus perang. Tetapi dengan menghitung jumlah rakyatnya, itu seolah-olah Daud hendak berkata bahwa ini karena aku, ini karena kecakapanku, karena kehebatanku. Itu yang membuat Daud berdosa di hadapan Tuhan. Hal yang kedua adalah dengan menghitung jumlah rakyat, maka dia bisa terjebak untuk menjadi sombong, membanggakan dirinya. Padahal Alkitab katakan Tuhan membenci orang yang congkak hatinya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Dan bagaimana mungkin Daud justru terjebak untuk menyombongkan dirinya? Padahal harusnya Daud sadar segala kemenangan itu datangnya daripada Tuhan, bukan karena hebat dan cerdiknya dia dalam berperang. Bukankah seringkali strategi yang dipakai oleh Daud ketika perang itu datang juga dari Tuhan? Tuhan yang beritahu Daud, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Dan strategi Tuhan ini ternyata membawa kemenangan bagi Daud.
Bagaimana mungkin Daud menyombongkan kemenangan-kemenangan itu seolah-olah semuanya itu datang daripadanya. Dan alasan yang ketiga, kenapa menghitung jumlah rakyat itu berdosa kepada Tuhan? Karena dengan dia menghitung rakyat, maka dia tahu, melihat bahwa selama ini dia punya banyak kemenangan, dia menyombongkan dirinya, maka yang ketiga nanti dia tidak akan mengandalkan Tuhan lagi, melainkan mengandalkan dirinya sendiri. Karena merasa hebat, pengalaman masa lalu membuat dia tambah yakin kemanapun dia perang pasti menang. Itu salah di hadapan Tuhan. Sehingga melalui nabinya Tuhan menegur Daud. Daud pun baru tersadar bahwa dia sudah melakukan dosa besar. Dan tidak main-main, Tuhan kasih 3 pilihan hukuman. Menariknya Daud berkata, semuanya biar terserah Tuhan. Berada di tangan Tuhan itu lebih aman. Maka Tuhan pun mengirimkan penyakit sampar 3 hari dan membuat 70.000 orang Israel mati. Saudara-saudara, belajar dari kisah ini, hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan kebanggaan diri. Apalagi kalau di waktu lalu kita punya banyak histori tentang kemenangan-kemenangan yang kita raih, keberhasilan-keberhasilan yang kita raih. Kita bisa punya ini, kita bisa punya itu. Posisi kita sekarang berada di puncak. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Semuanya itu terjadi karena Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatunya. Bukankah Alkitab berkata bahwa kita ini sesungguhnya hanya carang yang melekat pada pokok, dan ketika kita tidak lagi melekat pada pokok, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka firman Tuhan berkata, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bagaimana mungkin carang menyombongkan bahwa buah itu datang daripadanya sendiri? Sesungguhnya carang itu bisa menghasilkan buah kalau menempel kepada pokok, dan pokok itulah yang mengambil banyak sari makanan yang diteruskan ke carang-carang sehingga buahnya pun kelihatan dan ada. Saudara-saudara, belajar rendah hati, belajar untuk tidak membanggakan diri. Saya percaya semakin kita rendah hati, Tuhan akan semakin mengangkat kita. Tuhan akan semakin memberkati kita semuanya. Ingat, seberapa tinggi Tuhan membawa kita tergantung seberapa dalam dan rendah hatinya kita. Apa yang dilakukan Daud menjadi pengingat penting bagi kita untuk selalu rendah hati. Tuhan berkati.